Selamat pagi adik-adik semua, kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku Bagi Kristus. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 141 ayat 1 sampai yang ke-10. Mazmur pasal 141 ayat 1 sampai yang ke-10. Hari ini kita akan baca di ayat 1 sampai yang ke-4. Nanti untuk ayat-ayat selanjutnya adik-adik bisa baca di Alkitab masing-masing di rumah. Nah, kita baca bersama-sama ya. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Dialah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan mencondongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Adik-adik, setiap hari kita pasti diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Ya, bagaimana kita bisa melalui tantangan yang kita hadapi? Tentunya kita berserah kepada Tuhan. Tantangan apa yang biasa kita hadapi tiap hari? Banyak sekali ya. Baik itu di rumah maupun di sekolah. Contohnya, ketika di sekolah kita ulangan, kita tidak bisa mengerjakan satu soal, tapi kita ingin mendapat nilai yang sempurna. Jadi, oleh karena keinginan kita itu, akhirnya kita dicondongkan untuk melakukan sesuatu hal yang tidak benar dengan apa? Mencontek ya. Nah, oleh karena itu, pencobaan itu seringkali datang dari diri kita sendiri, dari keinginan kita sendiri, bukan dari Tuhan ya. Oleh karena situasi dan kondisi yang ada, ya seperti tadi ya, kita ingin nilai yang bagus, kita tidak bisa mengerjakan satu atau dua soal karena kita ingin nilai sempurna 100, akhirnya kita menyerah terhadap diri kita ya, yang mendorong kita untuk ayolah nyontek, ayolah minta jawaban kepada teman ya. Kalau kita tidak berdoa dan berserah kepada Tuhan, maka kita bisa jatuh ke dalam dosa dengan mencontek, dengan minta jawaban kepada teman. Contoh yang lain apalagi ketika di rumah ya. Ketika di rumah, papa, mama atau ayah ibu mengatakan bahwa kita hanya boleh main HP 10 menit ya. Tapi pada saat itu papa, mama ataupun ayah ibu tidak mengawasi kita. Mungkin sedang pergi keluar sebentar ya untuk beli sesuatu ya. Tapi oleh karena keinginan kita akhirnya menyerah. Karena kita tidak berserah kepada Tuhan, sehingga kita main HP lebih daripada 10 menit. Itu sudah melanggar kepercayaan orang tua kita, sudah melanggar perintah dari orang tua kita, dan itu berdosa ya. Jadi apa? Pencobaan itu dari diri kita sendiri, karena keinginan kita, karena kita ingin sesuatu yang sebenarnya itu tidak benar, dan kita menyerah dengan keinginan itu, dan akhirnya kita melakukan dosa supaya kita bisa senang, kita bisa puas ya. Tapi kalau kita baca di dalam firman Tuhan tadi, pemazmur mengatakan bahwa dia juga sering menghadapi pencobaan, tetapi dia tidak mau menyerah terhadap dirinya dan terhadap pencobaan itu. Oleh karena itu, dia berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menjaga hatinya, menjaga bibirnya, sehingga dia tidak jatuh di dalam pencobaan. Dia tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan semua firman Tuhan dengan taat dan setia. Walaupun kondisi, situasi yang ada mendorong dia bisa melakukan itu, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia mau berserah kepada Tuhan, sehingga dia boleh menang atas pencobaan yang dia hadapi. Ya, lingkungan sekitarnya, teman-temannya mungkin mendorong dia untuk bisa melakukan dosa, tetapi
Dia tidak mau mengikuti semuanya itu karena dia berdoa dan terus bergumul bersama Tuhan. Dia terus berserah dan berharap kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolong dia untuk menolak semua hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang berdosa, dan dia bisa menang atas pencobaan. Adik-adik mau menang atas pencobaan? Datang kepada Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan adik-adik kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini saya. Tuhan, saya minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menjaga hati saya, menjaga pikiran saya, menjaga perkataan saya, perbuatan saya, supaya saya tetap hidup dalam firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Dan saya bisa menang atas setiap pencobaan yang saya hadapi pada hari ini. Pagi hari ya, datang kepada Tuhan, berdoa seperti itu, mohon pertolongan Tuhan. Maka Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, akan menyertai adik-adik, memberikan kekuatan kepada adik-adik untuk melawan pencobaan itu. Dan akhirnya kita bisa menang atas setiap pencobaan yang kita hadapi. Oleh karena siapa? Oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi, pagi hari sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, selain kita merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan Al-Batus, kita berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan menjaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, supaya semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita katakan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan bahwa ketika kami menghadapi setiap pencobaan, biarlah kami segera datang kepada Engkau, berserah dan bersandar kepada Engkau, karena hanya Engkau Tuhan yang mampu memberikan kekuatan, pertolongan bagi kami untuk melawan setiap pencobaan yang kami hadapi, sehingga kami boleh berkemenangan atas pencobaan itu. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus berserah dan bersandar pada Tuhan. Tuhan yang menjaga setiap perkataan kami, pikiran kami, tingkah laku kami, supaya hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Berkati sepanjang hari ini ketika kami melakukan aktivitas kami, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Habatus esok hari. Habatus Renungan Harian